I bet it goes with anything. Of course it does! Wow. I'm out of here. You're acting like monkey. We tuck under and we transfer the weight from one. The Princess Diaries. Cerita ini berawal dari seorang gadis yang sedang menatap jendela kamarnya, namanya Mia Thermopolis. Dia adalah gadis pemalu yang tinggal di kota San Francisco. Sejak kedua orang tuanya bercerai, hak asuh Mia jatuh ke tangan ibunya yang merupakan seorang pelukis. Saat duduk di bangku SMA, Mia kurang percaya diri membuat Mia takut berinteraksi dengan lingkungan sosial di sekolah. Wajar aja guys kalau Mia nggak punya teman di sekolahnya selain siswi yang bernama Lily. Sebagai gadis remaja, Mia juga merasakan jatuh cinta, yaitu dengan siswa populer bernama George. Sayangnya, hati George sudah memilih gadis lain, yaitu pacar George bernama Lana. Ia adalah anggota cheerleader di sekolah yang juga selalu mengganggu Mia. Hari itu, sekolah sedang mengadakan kompetisi debat dengan tema seragam sekolah guys. Dalam kompetisi itu, lawan debat Mia adalah George. George dengan lantang menyuarakan bahwa seharusnya di sekolah ada aturan menggunakan seragam casual. Pendapat ini langsung disambut dengan sorakan serta dukungan dari semua murid hingga pas giliran Mia maju untuk memberikan sangkalan. Semua murid balik menertawakannya. Sepulang sekolah, ibunya datang menemuinya dengan membawa kabar bahwa nenek dari pihak ayahnya telah tiba di San Francisco dan ingin bertemu dengan cucu semata wayangnya itu, yaitu Mia. Mia pun bingung kenapa tiba-tiba neneknya ingin bertemu, padahal selama ini sang nenek tidak pernah menghubungi Mia ataupun ibunya. Keesokan harinya, pulang sekolah, dia langsung pergi ke alamat yang diberikan ibunya dan tiba di depan rumah mewah tempat neneknya tinggal. Kedatangannya disambut hangat oleh kepala pelayan, lalu Mia diantar masuk dan untuk pertama kalinya ia pun melihat wajah neneknya itu. Di sana, Mia diberitahukan bahwa sang nenek adalah ratu dari kerajaan kecil di Eropa, yaitu kerajaan yang bernama Genovia. Serta alasannya ingin bertemu Mia adalah untuk menyampaikan kabar duka mengenai kematian putranya, yang tak lain adalah ayahnya, dalam sebuah insiden kecelakaan. Karena putra mahkota telah tiada, maka neneknya akan mewariskan tahta Genovia sepenuhnya kepada Mia selaku pewaris yang masih tersisa. Nggak yakin dengan apa yang dikatakan neneknya barusan, tapi melihat sikap si nenek yang begitu serius, ia pun sangat terkejut dan masih nggak percaya bahwa dirinya adalah calon putri yang akan mempunyai tanggung jawab besar akan suatu kerajaan. Neneknya berjanji sebelum Mia dibawa ke Genovia untuk memimpin kerajaannya, ia akan mengajarinya cara bersikap layaknya seorang putri, serta akan merubah penampilan Mia secantik mungkin. Namun, Mia yang belum siap akan hal tersebut kemudian menolak dan melarikan diri. Setibanya Mia di rumah, dia pun marah pada ibunya karena selama ini ibunya menyembunyikan kenyataan bahwa ia adalah keturunan bangsawan. Ibunya kemudian bilang, setelah ia bercerai, keduanya sepakat untuk membiarkan Mia tinggal bersama ibunya agar Mia kecil bisa memiliki masa kanak-kanak yang normal. Rencananya baru akan diberitahu ketika usia Mia mencapai 18 tahun, tapi dengan meninggalnya sang ayah, Mia pun akhirnya jadi tahu rahasia itu lebih awal di usianya yang saat ini 16 tahun. Di hari berikutnya, sang nenek menemui Mia dan ibunya. Nenek berniat akan segera mengumumkan Mia sebagai penerus kerajaannya kepada pers. Namun Mia dengan keras menentang niat sang nenek. Ibunya lalu membuat kesepakatan di antara mereka berdua. Dia akan tetap belajar menjadi seorang putri,
Namun setelah itu ia berhak menentukan pilihan, apakah dia ingin menjadi putri bangsawan atau tidak. Karena biar gimana pun di usianya yang baru 16 tahun, ia memang belum siap ditunjuk menjadi pemimpin suatu kerajaan. Setelah keduanya setuju, Ratu lalu mengenalkan Mia kepada kepala keamanan bernama Joe yang ditunjuk untuk menjaga dan memastikan keselamatan Mia sampai Mia dinyatakan sebagai putri Genovia. Untuk melakukan perjalanan ke sekolah, Mia difasilitasi sebuah mobil limousin dari neneknya. Di perjalanan, ia meminta Joe untuk menjemput sahabatnya Lily, yang membuat Lily takjub saat Mia datang dengan mobil sedan paling mewah tersebut. Sepulang sekolah, Mia pergi ke tempat neneknya untuk memulai pelajaran pertamanya sebagai seorang putri melalui asistennya. Sang nenek mencatat apa saja yang perlu dirubah dari penampilan Mia saat ini, serta mengajarkan cara bersikap yang harus dimiliki seorang putri. Hari itu, setiap harinya Mia datang untuk belajar tentang semua etika putri kerajaan dan belajar postur berjalan, cara duduk seorang putri, posisi badan saat di meja makan, hingga berdansa. Suatu hari, sang nenek memanggil penata rias dan gaya rambut bernama Paulo untuk merubah total penampilan Mia yang sudah dicatatnya kemarin. She is gorgeous. Kacamata tebal Mia juga diganti dengan lensa kontak hingga setelah makeover selesai, Mia terlihat jauh berbeda dari sebelumnya dan membuat Ratu sekaligus ibunya terkesan dengan penampilan baru yang terlihat cantik dengan rambut indahnya. Keesokan harinya saat berangkat sekolah, Michael, kakak Lily yang juga satu sekolah dengan mereka, terpesona saat melihat kecantikan teman adik perempuannya itu. Namun Lily tidak begitu suka dengan penampilan Mia yang sekarang, karena dia pikir Mia merubah penampilannya hanya untuk mendapatkan popularitas yang tak pernah ia dapat di sekolah. Meskipun ia sudah menutupi gaya rambut barunya dengan topi bucket, Lily masih aja terus berkomentar, Just stop it, okay? Akhirnya Mia terpaksa memberitahu Lily bahwa ia adalah putri kerajaan dan meminta Lily merahasiakannya dari teman-teman yang lain. Is that all you can say? Come on, secret handshake. Di kelas saat jam pelajaran dimulai, Lana memaksa Mia untuk lepas topinya. Mia pun menurut. Penampilan barunya ini bikin heboh satu kelas. Ada yang menyukainya, ada juga yang mengejeknya. Hari-hari berikutnya, Michael berusaha mengajak Mia untuk ikut menonton latihan bandnya di hari Sabtu nanti. Mia pun menerima ajakan Michael itu. Saat tiba di gedung sekolah, mereka melihat ada banyak wartawan berkumpul. Kedatangan Mia langsung menjadi sorotan. Ternyata yang sedang ditunggu para wartawan ini adalah putri Mia. Dia pun langsung diserang pertanyaan-pertanyaan yang membuatnya kebingungan hingga ia langsung menerobos ke dalam sekolah. Ketika sudah merasa tenang, nenek dan ibunya datang menemuinya di sekolah untuk mencari tahu siapa orang yang sudah membocorkan rahasia tersebut. Tak lama kemudian, Joe membawa Paulo masuk. Paulo mengaku bahwa yang telah mengatakan tentang Mia kepada media adalah dirinya. Dia melakukannya bukan untuk mendapatkan uang, melainkan ketenaran. Paulo ingin dunia tahu bahwa Mia bisa cantik seperti sekarang ini adalah karena polesannya. Aduh, si Paulo ini. Beberapa hari kemudian, dalam satu acara makan malam, nenek Mia memperkenalkan sang cucu kepada beberapa bangsawan dari seluruh dunia. Awalnya makan malam berjalan cukup baik nih, sampai secara nggak sengaja, Mia membakar lengan baju salah satu tamu. Juga ketika Mia mau ambil buah anggur yang jatuh ke lantai, ia membuat tamu di sebelahnya tersandung hingga terjadi kekacauan. Aduh, Mia. Atas kejadian memalukan tadi membuat sang nenek selaku ratu cuma bisa nutup muka nih. Namun hal yang dianggap petaka bagi ratu justru membuat para tamu terhibur. Hari berikutnya ia meminta maaf kepada nenek ratu dan mengira akan dimarahi habis-habisan. Tapi sang nenek tidak marah padanya dan malah nenek bersedia menghabiskan hari ini dengan cucunya sepanjang hari. Ratu ingin membuat cucunya senang. Mereka pergi menggunakan mobil Mia yang ia dapatkan sebagai hadiah ulang tahun ke-16 dari ibunya. Ratu ikut mengunjungi tempat-tempat yang biasa cucunya kunjungi, memainkan sebuah permainan kesukaan Mia, hingga berfoto bersama di stand foto. Dalam perjalanan pulang, mobil yang dikendarai Mia mengalami masalah nih saat melewati tanjakan. Akibatnya, mobil itu mundur dan menabrak kendaraan transportasi yang ada di kota San Francisco. Polisi kemudian datang. Agar Mia lolos dari penilangan, sang ratu lalu memberikan gelar kehormatan Genovia
Mia kepada petugas tersebut dengan tersanjung. Petugas itu pun tidak jadi menilang Mia dan bahkan mengantar mereka pulang. Sekarang Mia menjadi sangat populer. Dia dikelilingi oleh anak-anak yang mau minta tanda tangannya. Bahkan Lana yang suka mengganggunya kini berpura-pura seolah-olah ia bestie Mia. Aduh, jadi sih, ngomong apa sih? Oke guys, lanjut. Lana kini berpura-pura seolah-olah ia bestie Mia nih saat reporter mewawancarainya. Sementara itu George kini juga mulai naksir dengan sang putri dan mencoba mengajaknya pergi ke pesta pantai pada hari Sabtu besok. George bilang kalau hubungannya dengan Lana telah berakhir. Aduh, fuckboy. Mendengar hal tersebut, Mia pun langsung setuju. Mia mendatangi Michael untuk meminta maaf karena ia lebih memilih menerima ajakan si George ini ketimbang Michael. Dan tentu Michael yang udah lebih dulu berharap sangat kecewa dong dengan keputusan Mia. Di hari pesta pantai itu, Mia terlihat senang bisa berada di samping pria yang selama ini menjadi pujaan hatinya. Keduanya menghabiskan malam dengan berdansa sampai reporter datang mencari Mia. George mengajak Mia bersembunyi di sebuah gubuk. Setelah keadaan dirasa aman, mereka pun keluar. Ternyata dugaan mereka meleset di saat banyak paparazzi yang meliput Mia. George dengan paksa menciumnya agar dirinya ikut masuk dalam pemberitaan. Keesokan hari, setelah kembali ke rumah dengan perasaan malu, Mia menangis di pelukan ibunya atas kejadian di pesta pantai tersebut. Berita tentang kelakuan sang putri pun trending. Nenek Ratu kecewa. Mia meminta maaf dan mengakui bahwa dirinya tidak pantas menjadi seorang putri kerajaan. Dan saat pesta perayaan Genovia nanti, Mia boleh membawa teman-temannya kecuali siswa bernama George. Setelah Mia pergi, Joe mencoba meyakinkan Ratu agar memahami sisi usia yang masih remaja. Joe juga bilang kemungkinan status sosial yang dimiliki saat ini sengaja dimanfaatkan oleh teman-temannya untuk panjat sosial. Joe percaya Mia sudah siap mengambil tanggung jawab sebagai pemimpin negara setelah melihat kedewasaannya dari bagaimana cara ia menerima kritik dan meresponnya. Di sekolah, ia juga meminta maaf kepada sahabatnya Lily karena telah membuat kakaknya patah hati. Meski Lily kecewa, namun sebagai sahabat dia pun memaafkannya. Sebagai permintaan maaf, Mia mengajak Lily beserta Michael ke acara pesta tahunan Genovia di hari perayaan pesta Genovia yang akan digelar nanti malam. Pagi harinya, sang nenek menemui Mia di rumah untuk menyerahkan diary yang ditinggalkan ayahnya sebelum kematiannya itu, yang merupakan hadiah ulang tahun Mia yang ke-16 tahun. Neneknya juga bilang kalau ia akan tetap mengangkat Mia sebagai penerus kerajaan dan akan mengumumkan penyerahan gelarnya kepada orang-orang pada acara tahunan Genovia nanti malam. Mia yang mendengar hal itu berniat pergi jauh karena takut mengecewakan rakyat Genovia nantinya. Tanggung jawab yang akan diserahkan neneknya seolah masih terlalu berat baginya, sehingga Mia memutuskan buat kabur nih di saat acara tahunan itu berlangsung. Saat lagi mengemasi barang-barang ke dalam tas, kemudian ia menemukan sepucuk surat dari dalam diary pemberian ayahnya, dan surat itu adalah surat yang dibuat ayahnya khusus untuk Mia. Congratulations. In my family, to pass is not the absence of fear, but rather I pass it on to you as my father. The brave may not live forever and still think of her often. Happy birthday. Setelah membaca surat tersebut, Mia akhirnya tersentuh oleh kata-kata sang ayah. Ia akhirnya jadi tahu pentingnya sebuah keberanian. Akhirnya, Mia memutuskan untuk menghadiri acara tahunan Genovia. Gak peduli walau harus mengemudi di tengah kondisi hujan lebat dengan kondisi mobilnya yang beratap terbuka. Tapi nasib sial dialaminya di tengah jalan. Mobilnya mogok dong. Ketika ia mulai pasrah dan menyerah, Joe tiba dengan mobil limusinnya. Ia diutus Ratu untuk menjemput Mia. Sementara di acara tersebut, karena Mia nggak juga terlihat, sang nenek Ratu memutuskan akan mengumumkan penolakan Mia. Di saat pidatonya baru dimulai, Mia pun tiba dengan kondisi basah kuyup dari kepala sampai ujung kaki. Dia mencoba berpidato di depan seluruh tamu yang hadir. Dan seperti biasanya, ketika berbicara di depan umum, ia agak-agak
Dia berusaha mengingat kata-kata ayahnya dan membuatnya berhasil mengatasi rasa takutnya itu. Kata-kata yang diucapkan Mia terus mengalir hingga ia memberikan pidato yang menyentuh hati banyak orang. Mia pun secara resmi menerima gelarnya sebagai Putri Genovia, serta akan terus belajar dan berusaha agar bisa menjadi pemimpin yang baik bagi rakyatnya. Thermopolis Rinaldi, Princess of Genovia. Mia akhirnya dinobatkan sebagai putri baru Genovia yang tampil mempesona dengan mahkota dan gaun prinsesnya. Ia kemudian mencari Michael untuk mengajaknya berdansa hingga akhirnya ia mendapatkan apa yang tidak ia dapat dari pria lain, yaitu sebuah ciuman romantis, dan film pun tamat. Bagi kalian yang suka dengan tontonan di channel Sky 5 Movie, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya guys, supaya Mimoski semangat buat konten lagi dan lagi. Semangat ya kalian, Mimoski pamit, dadah.